Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Walaupun kita masih dalam kondisi pandemi yang ditambah lagi dengan adanya virus Omicron yang baru, kita tetap harus menjaga kesehatan Bapak Ibu ya. Protokol kesehatan tetap harus dijaga, imun dan ilmunya juga tetap harus dijaga. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di dalam pelatihan ini. Perkenalkan, nama saya Si Harmen, saya selaku trainer dari Sahabat Profesional Indonesia. Saya berasal dari Bengkulu Bapak Ibu ya. Saya tinggal di Bengkulu. Bapak Ibu di sini kan berasal dari berbagai daerah. Ya, kita perkenalan dulu Bapak Ibu ya. Kita mulai dari sini. Siapa namanya Bu? Nama saya Yeni dari Riau. Dari Riau. Tepuk tangan Bapak Ibu. Mbak, siapa namanya Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya dari Seluman Bengkulu. Oh Bengkulu Mbak. Oh sama-sama dengan teman saya ya. Mbak di sana teman? Saya Melinda Noviana dari Kota Padang, Sumatera Barat. Padang. Oh, oke. Uni kita. Mbak di pojok sana siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amali. Saya berasal dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Bekasi. Waduh. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Victor. Saya berasal dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Hah? Perkenalkan, saya Makran dari Bangka Belitung. Bakal itu, waduh, dari berbagai macam daerah ya kita berkumpul di sini ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya mulai, saya ingin menjelaskan tentang prosedur keselamatan di tempat pelatihan kita ini, di mana tempat masuknya ada di pintu depan. Di gedung ini pun juga telah disediakan alat pemadam kebakaran APAR, namanya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Selain itu di berbagai macam ruangan, di dalam ruangan itu sudah disediakan CCTV, tentunya di sana ada CCTV Bapak Ibu, dan juga alat untuk peringatan ini akan adanya kebakaran. Jadi mudah-mudahan tempat pelatihan kita ini aman dari segala sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tentang terkait dengan tata tertib pelaksanaan training kita pada hari ini. Dalam beberapa jam ke depan saya akan menjadi trainer Bapak Ibu sekalian. Jadi dimohonkan apabila Bapak Ibu ingin dalam tanda kutip mau ke kamar kecil atau kamar mandi, kami persilakan sebelum kita memulai pelatihan kita pada hari ini Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Nampaknya Bapak Ibu semuanya harus diberi pemicu semangatnya. Ayo silakan berdiri Bapak Ibu. Silakan berdiri ya. Kita akan melaksanakan ice breaking sederhana Bapak Ibu ya. Kita melaksanakan ice breaking sederhana. Cluenya adalah ikuti kata-kata saya ya. Cluenya adalah ikuti kata-kata saya. Nama ice breaking ini adalah saya namakan dengan kuda dan sapi ya. Paham Bapak Ibu ya? Cluenya adalah ikuti kata-kata saya. Sapi-sapi, kuda-kuda, kuda-kuda, sapi. Lagi. Kuda-kuda, sapi-sapi, kuda-kuda, sapi-sapi. Berapa jumlah kuda? 3. Salah. Semuanya salah. Nah, kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Silakan dulu. Saya jawab adalah cluenya adalah ikuti kata-kata saya. Ketika saya mengatakan berapa jumlah sapi, Bapak Ibu juga harus mengikuti berapa jumlah sapi. Ya. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, itu harus konsentrasi Bapak Ibu ya. Baik, kita sebelum kita mulai materinya, di sini saya ada gambar Bapak Ibu ya, ada gambar ibu-ibu, bapak-bapak, atau nenek-nenek mau gendong bayi dan seorang pemuda sedang menunggu di ruangan suatu pelayanan. Anda bisa jelaskan gambar ini Pak? Oh, silakan. Bapak siapa? Saya Makran dari Bangka Belitung. Oh, Pak Komandan dari Bangka Belitung, silakan Pak. Kalau dilihat dari gambar ini dari jam, kita lihat dari jam ini udah terlalu siang, jam 10 dan Jam masih 10, ya. Dan masih ada tulisan tutup. Masih ada tulisan tutup, ya. Jadi dari sini kita lihat ini pelayanannya ini sungguh nggak baik ya. Sungguh nggak baik. Bukan harusnya dari pagi ya. Ya. Nah, terus bisa saya lihat juga ini seharusnya
diberikan tempat duduk lain. Tempat duduk lain. Ya, tambahan. Misalnya ibu hamil jangan disamaratakan dengan yang bapak dengan anak muda ini karena dipisahkan. Ya. Gitu, Pak. Baik. Cukup, Saudara? Kasih aplaus Bapak Ibu. Selanjutnya ada gambar yang kedua. Ada yang bisa mau menjelaskan yang gambar ini? Ada? Sebelah sini? Pak, Oh, Ibu. Dari mana, Bu? saya ini dari Riau, Pak. Dari Riau. Oke, silakan Bu. Ada yang bisa jelaskan Bu gambar ini, Bu? Saya coba dari gambar tersebut terlihat ada petugas kesehatan yang melakukan pelayanan secara langsung. Nah. Sepertinya memang itu lebih baik dan masyarakat sepertinya lebih nyaman karena dilayani langsung dan tidak usah repot-repot ke pelayanan kesehatan. Kayaknya seperti itu. Seperti itu. Iya. Oke. Baik, dari dua komentar dari rekan kalian tadi saya sudah menangkap adanya pelayanan yang tidak baik atau pelayanan yang kurang baik dan adanya pelayanan yang baik. Jadi diharapkan dengan adanya setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, diharapkan Bapak Ibu memiliki kompeten atau kemampuan dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, dan manfaatnya dapat memberikan pelayanan maksimal dengan kepada pelanggan ataupun kepada orang lain, Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pelayanan prima. Jadi pelayanan prima itu adalah Bapak Ibu adalah melaksanakan atau melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin kepada pelanggan sehingga dia menjadi merasa puas. Intinya itu ketika yang bersangkutan itu datang, apa yang diharapkannya kita berikan lebih. Ketika dia datang, dia berharap bahwasanya urusannya ini akan selesai dalam 1 jam, kita berusaha semaksimal mungkin urusannya selesai setengah jam. Dia berharap bahwasanya urusan ini akan berbelit-belit, kita usahakan urusannya jangan berbelit. Itulah salah satu bentuk pelayanan kita di sektor publik, di sektor pemerintah daerah, ataupun bisa di pelayanan di swasta juga seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika ada konsumen datang, kita berikan pelayanan semaksimal mungkin, kita servis semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan itu merasa puas, merasa terperhatikan akan adanya pelayanan kita. Jenis-jenis pelayanan Bapak Ibu, jenis-jenis pelayanan prima itu ada 3. Yang pertama itu core service, inti utama, produk utama dari pelayanan tersebut. Contohnya apa Bapak Ibu? Produk utama dari pelayanan tersebut. Dan tahu? Hotel, saya kasih tahu contoh. Hotel produk utamanya apa? Penginapan, betul. Hotel itu produk utama adalah penginapan, kamar, ya, kamar untuk menginap. Itu produk utama. Yang dijualnya itu adalah penginapan. Ya, itu core value-nya. Restoran yang dijual produk utamanya apa? Makanan, ya kan? Betul kan makanan kan? Itu adalah core value-nya. Produk utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Selanjutnya kita masuk fasilitas service. Servis tambahan, fasilitas tambahan. Contoh di hotel tadi apa fasilitas tambahannya? Gym, oke. Kolam renang, oke. Spa, wifi, oke. Itu kan fasilitas tambahan. Restoran tadi fasilitas tambahannya contohnya apa? Live musik, oke. Wifi. Bahkan ada orang mencari untuk fasilitas tambahan tempat bermainnya anak-anak. Ya kan? Itu adalah fasilitas tambahannya Bapak Ibu. Ketika adanya fasilitas tambahan ini akan mendukung nilai core value-nya. Ketika fasilitas tambahan ini tidak ada, core value-nya juga nilai jualnya juga kecil. Kalau kita hotel, penginapan core value-nya adalah penginapan. Ketika kita tidak lengkapi dengan fasilitas tambahan, contohnya wifi, kolam renang dan segala macam, orang tidak akan memilih hotel kita itu, ya. Tapi kalau kita lengkapi dengan fasilitas tambahan tersebut, orang akan memilih, oh ada apa aja di hotel, ya kan? Di hotel ini fasilitasnya apa aja? Wifi, oke. Kolam renang, bagus. Restorannya ada bagus, ya kan? Itu adalah fasilitas tambahannya Bapak Ibu, ya. Selanjutnya supporting service. Fasilitas tambahan atau pendukung lainnya. Contohnya kalau hotel tadi fasilitas pendukungnya lainnya apa tuh? Oke, antara jemputnya.
Terus, jauh nggak dia dari jalan raya ataupun dari bandara? Ya, di sekitarnya itu jauh nggak dia dari objek wisata ataupun tempat perkantoran yang lain, ataupun jauh nggak dia di tempat untuk mencari makan? Itu adalah fasilitas tambahannya, ya kan? Supportnya untuk mendukung value yang produk yang kita jual itu. Jadi di sekitaran hotel itu ada apa aja? Itu ada fasilitas supportingnya. Jadi paham Bapak Ibu membedakan antara tiga ini ya? Paham ya? Bentuk-bentuk pelayanan itu ada tiga Bapak Ibu ya. Bentuk-bentuk pelayanan itu tiga. Yang pertama itu layanan hanya berupa jasa. Contohnya apa Bapak Ibu? Laundry, oke. Pengiriman, oke. Terus pangkas rambut dia jasa, ya kan? Salon pun dia jasa. Masing-masing kategori jasa. Itu adalah layanan yang berupa jasa. Dia yang memberikan jasa kan pelayanan. Itu layanan yang berupa jasa. Lanjut selanjutnya layanan penyedia atau distribusi barang. Itu seperti paket ini termasuk dalam layanan penyedia distribusi barang, ya. Pengiriman jenis pengiriman itu. Terus layanan yang berkaitan dengan barang dan jasa. Di situ ada barang dan dia juga menawarkan jasanya. Indomaret itu termasuk salah satu jenisnya ini karena dia ada produk barang. Ya. Dia juga melayani jasanya. Terus konsep dasar pelayanan itu ada tiga Bapak Ibu ya. Sikap kita, itu yang pertama. Sikap kita, attitude kita dalam memberikan pelayanan. Ketika kita bersikap yang baik, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, maka orang akan merasa puas dengan pelayanan kita. Soalnya perhatian kita, atensi kita, dia minatnya kemana? Silakan masuk Bapak Ibu, Ibu mau ngurus apa? Kalau itu di pelayanan publik ya. Oh saya mengurus perizinan ini, oh ya Bapak Ibu, ini perizinannya, persyaratannya ini. Itu ada perhatian kita kepada orang tersebut. Terus tindakan, action kita seperti apa? Oh dia tertariknya bisa tertarik akan produk A. Ya kita harus berikan tindakan, produk A bagus ini Bu, segala macamnya. Terus akan kita prospek dia. Soalnya kita masuk ke karakteristik kualitas pelayanan itu ada 11 Bapak Ibu. Ada 11 karakteristiknya, ini bisa bertambah Bapak Ibu. Tapi saya masukkan di sini adalah sudah saya rangkum semuanya, yaitu mulai dari penampilannya Bapak Ibu ya. Penampilannya dulu kita harus rapi sehingga akan orang itu tertarik. Beda kalau kita berurusan dengan orang yang pakaiannya kumal, kusut, kan nggak mau kita berurusan seperti itu. Terus kesopanan dan ramahnya, itu saya bilang tadi kita harus sopan dan ramah pada konsumen kita. Kita harus sopan dan ramah kepada pelanggan kita Bapak Ibu. Terus kesediaan melayani, keinginan kita untuk melayani. Selanjutnya pengetahuan akan keterampilan. Kita harus mengetahui produk yang kita jual itu Bapak Ibu ya. Kita harus mengetahui produk jasa yang kita jual itu. Tepat waktu harus kita jamin Bapak Ibu kita melaksanakan suatu pelayanan tepat waktu. Jujur ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kejujuran akan suatu produk, kejujuran akan suatu layanan itu sangat penting. Di mana dengan kejujuran ini dia akan mengetahui dampak baik buruknya akan suatu produk tersebut. Ya, efisiensi, kepastian hukum ini apabila suatu dokumen, adanya suatu dokumen dia harus pastikan hukum bahwasanya dokumen ini legal atau ilegal Bapak Ibu ya. Setelah adanya pelayanan itu pasti sedikit banyak kan mungkin ada keluhan dari pelanggan, keluhan dari konsumen. Ini sudah kami rangkum Bapak Ibu. Kata-kata keluhan itu yang pertama keluhan mekanik akan adanya kerusakan alat. Terus sikap dari petugas itu, ini harus kita ubah. Sikap dari petugas itu karena banyak keluhan karena petugas itu bersifat arogan. Service complaint ini terhadap dengan pelayanannya itu sendiri. Mungkin terlalu lama pelayanannya itu. Baik, itulah materi dari saya Bapak Ibu pada hari ini. Untuk menambah pemahaman silakan apabila Bapak Ibu yang kurang jelas atau belum mengerti akan adanya materi ini silakan untuk bertanya. Sebelah sini ada yang mau tanya? Oh, Ibu siapa ada? Saya Rani dari Kota Bekasi Pak. Ah. Saya tanya Pak, kita ketahui bahwa di masa pandemi saat ini ada beberapa hal yang menyebabkan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tuh. Salah satunya adalah pelayanan publik. Kita ketahui di beberapa instansi swasta maupun pemerintah banyak sekali yang mencanangkan pelayanan publik secara online. Yang ingin saya tanyakan, apakah menurut Bapak hal ini sudah bisa menjadi hal yang efektif dalam mewujudkan pelayanan publik itu saja Pak? Betul.
Kita kasih aplaus dulu kepada Pak Ibu tadi, punya pertanyaan sangat bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Pada awal tahun 2020 kalau nggak salah saya, 2019 pandemi masuk ke wilayah Indonesia. Apalagi sekarang dengan adanya virus yang baru Bapak Ibu ya, sehingga yang mana dulunya pelayanan kita kebanyakan melalui tatap muka, face to face ya, untuk melakukan suatu pelayanan sektor publik untuk orientasi. Sekarang diharuskan kita melakukan inovasi-inovasi. Pelayanan kepada sektor publik tetap harus kita laksanakan, tetapi tinggal bagaimana cara kita melaksanakannya. Kita harus berpikir, kita harus berubah dari pelayanan semula yang hanya pelayanan face to face, tatap muka, bisa kita ubah dengan pelayanan secara digital Bapak Ibu ya. Sekarang ini sudah banyak pelayanan di sektor publik sudah melalui digital. Kita pun sudah bisa mengurus sesuatu administrasi, sudah bisa melalui di rumah masing-masing. Dengan adanya transformasi pelayanan ini Bapak Ibu, tetap dia harus memberikan efisiensi ke suatu pekerjaan, efisiensi waktu, ya, efisiensi biaya. Yang mana ketika pelayanan secara face to face dia akan konsumen atau pelanggan tersebut dia mengeluarkan waktu beberapa jam untuk menuju tempat pelayanan tersebut. Tetapi dengan adanya pelayanan secara digital dia cukup dari rumah saja. Saya akan membagikan kertas. Di sini ada studi kasus Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat studi kasus itu. Silakan dibagikan. Ini ada studi kasus. Siapa yang ingin menanggapi studi kasus yang seperti ini? Siapa? Ada yang mau menanggapinya Bapak Ibu? Ayo. Bapak Mardan, silakan. Kalau kita lihat dari studi kasus ini ya Pak, Ya. ini terdapat, kalau menurut saya ini masih ada terdapat kekurangan atau kekeliruan. Di mana yang pertama saya lihat di sini loket cuma ada 2 Pak. Terus Ibu Ani ini besoknya disuruh lagi, Ya. kembali lagi. Ya. Mungkin ini kalau menurut saya bisa ditambah loket mungkin kan? Bisa kita loket. 3, 4 atau tergantung lihat kondisi antrian. Di sini Ya. antrian. Kalau antriannya udah sampai 60 gitu kan, bisa mungkin ditambah loketnya. Ya. Mungkin itu dulu Pak. Oke. Itu tanggapan dari Bapak Mardan. Kisah tepuk tangan Bapak Ibu. Ada yang mau menanggapi, menyangka ataupun menambahi pernyataan Bapak Mardan tadi? Bu, ada yang mau menanggapi? Ya. Menurut saya karena kan zaman sekarang sudah digital ya, pelayanan sebaiknya menyediakan web. Baik, kita kasih aplaus Bapak Ibu ya. Ada yang masih menambahkan sebelum saya mengakhiri kesimpulan? Ada? Bapak mau nambahkan Pak? Cukup Pak? Bu? Cukup. Baik Bapak Ibu, terima kasih itu tadi kasusnya. Sekarang kita pembagian lembaran postes Bapak Ibu ya. Lembaran postes sudah saya bagikan di meja Bapak Ibu masing-masing. Itu ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban. Silakan nanti Bapak Ibu jawab. Silakan Bapak Ibu jawab dan jawabannya nanti silakan Bapak Ibu foto, Bapak Ibu scan atau foto atau scan kirimkan di grup kita Bapak Ibu ya. Demikianlah Bapak Ibu pelatihan kita pada hari ini. Tidak terasa Bapak Ibu sudah 3 jam lebih kita di sini ya. Tidak terasa sudah 3 jam lebih. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman pelayanan prima ini kita akan bisa mengaplikasikannya di daerah. Ketika kita memberikan pelayanan kepada orang, mulailah kita dengan senyuman Bapak Ibu ya. Ya. Walaupun pakai masker tetap juga nampak Bapak Ibu senyumannya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita kasih aplaus Bapak Ibu terkait dengan ini. Saya tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.